Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Haleluya, luar biasa. Kalau saat ini kita boleh ada di rumah Tuhan, apapun yang terjadi di luar sana, kita boleh tetap katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tetap kekal selama-lamanya. Dan pagi hari ini kita mau mengingat akan karya penebusan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga kita saat ini layak di hadapan Tuhan, boleh beroleh kehidupan yang kekal. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Bapa yang baik yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami, sehingga setiap kami saat ini boleh beroleh hidup Tuhan, boleh beroleh keselamatan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan hati kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Kau mensucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, agar setiap pujian kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa yang begitu baik. Oh, haleluya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
buat darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Kau layakkan setiap kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Engkau layakkan setiap kami Tuhan untuk ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kamu mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Dia Allah yang melayakkan setiap kita untuk dapat memanggilnya, ya Bapa. Mari pagi hari ini kita mau angkat hati kita mau persembahkan hati kita mau naikkan setiap pujian kita hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Engkau selamatkan kami. Engkau tebus kami Tuhan. Engkau curahkan darah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ya Yesus.
ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebab karena salib-Mu kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Kau berikan kami kembali hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Bertahtalah bagi setiap kami Tuhan. Bertahtalah dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih ya Allah.
Firman yang kita dengar boleh menguatkan kembali, menguatkan hidup kita dalam menjalani hidup ini. Sebab karya terbesar Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Bahwa hati yang mulia, hati dari Tuhan, telah Tuhan berikan bagi kita, bagi setiap kita. Anugerahnya bagi setiap kita saat ini kita boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan karya terbesar. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kau
Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Begitu kami kagum akan pengorbanan-Mu. Tidak bisa kami balas dengan apapun. Yang dapat kami lakukan adalah tetap setia iring Engkau. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Layakkan kami dan kuduskan kami, sehingga firman-Mu hari ini akan memberkati kami, baik jasmani terlebih berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga kami menerima lawatan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Tim musik tetap dulu ya. Tim musik dulu. WL Singer boleh. Tim musik sebentar. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom. Tetap semangat, jangan pernah menyerah karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tentu Bapak Ibu masih ingat PR hari Minggu lalu. Masih ingat ya PR-nya, kecuali yang kemarin nggak datang nggak tahu ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mendengarkan bahwa Allah itu begitu baik, Dia memberikan yang terbaik buat kita. Terus saya bilang begini, baik untuk membuktikan bahwa memang nggak bisa diganggu gugat, Allah memberikan yang sangat terbaik. Coba mulai hari Minggu malam dicatat deh. Hari ini yang terbaik Tuhan berikan itu apa? Gitu ya. Terus tulis yang terbaik saya berikan Tuhan apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang terbaik Tuhan berikan apa? Yang terbaik kita berikan itu apa? Kita lihat gitu kan. Total yang terbaik kita berikan untuk Tuhan apa? Set. Masih ingat ya? Enggak ingat ya karena nggak ditulis jadi nggak ingat. Nah sekarang bandingkan, saya kasih jawaban. Bandingkan. Hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa? Nyawanya Dia tersalib di bukit Golgota. Kita nyanyi lagi dulu ya. Apa lagunya saudara yang paling ini? Kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tadi saya ingat lupa itu lagu apa itu. Ya? Terlalu besar. Ya, terima kasih Pak Teng. Terlalu besar pengorbanan. Kita refnya saja Bapak Ibu. Refnya saja ya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Baik, sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi, terlalu mahal darah-Mu Terima kasih untuk tim musik. Mau tetap di tempat boleh, mau duduk juga boleh. Jadi jawabannya itu terlalu besar. Kasih Tuhan nggak bisa diukur dalamnya, tingginya. Terus yang berikutnya apa katanya? Terlalu mahal. Kalau kekurangan darah nggak dapat transfusi darah. Jadi ketika kita kalkulasi nggak ada bandingnya. Tuhan itu memberikan yang benar-benar nggak bisa kita balas. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa peristiwa di Taman Getsemani
itu memetik ada dua hal menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi sebuah tema kemenangan di Taman Getsemani. Berapa taman yang pernah saudara kunjungi? Ada enggak taman yang sangat berkesan? Kenapa itu berkesan? Selalu ada dalam memori, pasti kan? Dengan anugerah Tuhan saya diberi kesempatan memang mengunjungi Taman Getsemani ini. Sebenarnya saya ada sih fotonya gitu, tapi cuma pikir mau tampilkan dari awal gitu ya, dari video kita pikir nggak usah lah. Bahkan di situ saya diberi kesempatan juga untuk melayani rombongan tur gitu ya, untuk memberikan juga khotbah dan sakramen perjamuan kudus di Taman Getsemani. Sangat berkesan. Nah, hari ini kita akan membuka di dalam Injil Matius. Mari kita melihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang kita baca 30. Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-36a dulu kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Nama Getsemani artinya tempat pemeras penghasil minyak zaitun. Karena memang taman ini berada tidak jauh dari sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Ketika Yesus ada di Betania, kemudian Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan, pasal 26 ayat 30, dalam perjalanan itu Yesus dan murid-muridnya praise and worship. Mereka mengagungkan nama Allah Bapa di surga. Sampai di Bukit Zaitun kemudian mereka turun, nggak beda jauh, nggak begitu jauh, di sebuah taman namanya Taman Getsemani. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus mengajak murid-muridnya karena ada sebuah pergumulan yang sangat berat. Dia ingin berbagi dengan murid-muridnya. Bahkan kalau saudara-saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38, bagaimana Matius mencatat perasaan Yesus dengan kalimat, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Kira-kira kalau saudara-saudara mendengar ada seorang sahabat berkata demikian, kira-kira responnya apa? Sedih nih ya. Yesus ingin berbagi tentang perasaan, kondisi situasi yang sangat berat yang sebentar dia akan alami. Makanya didahului dari Betania ke Bukit Zaitun, praise and worship tuh, nyanyian pujian. Nanti baca ya di rumah Alkitab. Matius pasal 26 ayat 30. Catat aja nanti juga dibaca. Kemudian turun sedikit, di situ ada taman Getsemani. Nah, di situ kemudian Yesus mengajak muridnya untuk duduk sebentar dan berkata, hatiku sangat sedih mau mati rasanya. Saat Yesus membutuhkan support, nggak ada respon dari murid-muridnya. Yesus dia nggak marah dan nggak putus asa. Justru kemudian dia mensupport murid-muridnya yang masih sepertinya nggak ngeh dengan ucapan dari Yesus. Kita tentu punya teman akrab. Nah, ada salah satu teman akrab saya sejak SMP. Dia pernah menjadi wakilnya Kak Seto di Komnas HAM Anak. Nah, tahun lalu bulan Februari sudah divonis dokter dia akan meninggal. Kemudian saya berkomunikasi untuk tetap semangat, tapi bagaimanapun situ kondisinya. Nah, beberapa hari yang lalu dioperasi. Kemudian saya sempat tadi malam kontak istrinya karena belum bisa komunikasi. Nah, ya malam Pak Pendeta, rupanya masih ada sesuatu yang sepertinya ya belum nggak bisa diangkat dan sebagainya. Ada sebuah penyakit istilah medis yang saya kurang kalau gitu. Tapi tetap saya memberikan support. Tetap semangat Bu ya, jangan pernah menyerah karena sudah diberi kesempatan 1 tahun lebih. Februari tahun lalu seharusnya sudah meninggal, tapi masih sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Nah, dari tahun lalu kita tetap saya berkomunikasi, memberikan support.
Minimal ada apa, saudara? Semangat. Yesus berbagi tentang situasi kondisi yang sebentar dia akan alami. Sesuatu yang kalau dari kalimatnya itu sangat berat. Saya selama ini belum pernah dengar teman saya, bahkan teman saya yang satu ini, hatiku sangat sedih mau mati. Belum. Yesus tidak mendapat respon dari murid-muridnya, tapi justru Yesus memberikan support. Nah, dua hal inilah yang perlu hari ini kita perhatikan. Poin yang pertama, saudara sekalian, dalam peristiwa di Taman Getsemani ini, Yesus memberikan support bahwa sebentar lagi bukan hanya saya mengalami situasi kondisi seperti ini, kalian juga akan mengalami. Untuk mendapatkan kemenangan, poin yang pertama, coba kita lihat Lukas pasal 22 ayat yang ke-40. Lukas pasal 22 ayat yang 40. Saya akan bacakan dari terjemahan yang lama. Lukas 22 ayat 40. Demikian bunyinya. Ini terjemahan yang baru ya, di Alkitab sudah terjemahan yang baru. Ini Alkitab saya terjemahan yang lama. Sama intinya, tapi di sini lebih dipertegas begini. Setelah sampai di tempat itu, di Taman Getsemani, bersabdalah Yesus, "Kamu harus berdoa supaya jangan terkena pencobaan." Yesus memberikan support, ada situasi kondisi yang harus kamu menang menghadapi situasi itu. Kuncinya apa? Kamu harus berdoa. Terjemahan lama ya. Kamu harus berdoa. Bahkan dikatakan di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Mari kita lihat. Markus pasal 1 ayat 35. Firman Tuhan berkata begini. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi keluar, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan di sana Yesus berdoa. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau dalam terjemahan yang lama, pada waktu subuh. Di sini ada istilah subuh, ada istilah maghrib. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, apalagi jam belum ada listrik, sudah. Yesus mengajarkan murid-muridnya pentingnya berdoa. Dipertegas lagi kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Saya baca demikian dari terjemahan lama. Dan berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Jangan sampai ada jam-jam doa itu putus. Tapi jangan ditafsirkan begini. Dan berdoa dengan tidak putus-putus. Artinya saya nggak makan, nggak tidur, nggak juga kali gitu. Artinya di sini mengambil sebuah kesimpulan. Ada jam-jam doa jangan sampai itu menjadi sebuah celah, akhirnya tidak menjadi sebuah kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Pedot kalau orang Jawa bilang itu, putus, udah nggak nyambung lagi. Bisa jadi saat itu kemudian ada jawaban yang Tuhan memberikan kepada kita. Berdoa dengan tidak putus-putus. Kalau hanya berdoa makan, berdoa hanya untuk tidur, berdoa untuk pergi, kerja, sekolah. Ini tanggal 7 ya, sekolah mulai dibuka ya. Tatap muka tapi terbatas. Bukan itu saja gitu. Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa di luar itu, di luar jam makan, jam mau tidur, bangun tidur, mau kemana pun. Ada satu khusus yang dia tidak akan membuat itu terputus ketika saat-saat dia berkomunikasi dengan Tuhan. Begitu pentingnya doa sampai ditegaskan sama Yesus di Taman Getsemani. Kamu harus. Kenapa? Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar, terus bila dengan yakin doakan,
Udah besar pakai sangat. Kalau kita pelajari, kalau Tuhan tuh memberikan sesuatu memang dahsyat ya. Enggak yang ecek-ecek, yang terbaik. Doa orang yang benar, artinya sesuai dengan konsep kebenaran. Sang kebenaran Yohanes 14 ayat 6 itu sesuai konsep Yesus. Bila dengan yakin kita punya iman. Karena masih ada orang kalau berdoa pakai tas ini, dijawab enggak gitu. Artinya bimbang. Ya kalau orang bimbang nggak bakal terima saudara jawaban. Pentingnya doa ditekankan oleh Yesus. Sayang, sejarah mencatat dalam Alkitab, keempat Injil menulis murid-muridnya berpacu dalam horor alias tidur. Secara kedagingan ya memang mereka tuh capek mungkin ya, kantuk karena situasinya udah maghrib, lapar gitu, karena mereka tuh mengikuti Yesus kemanapun Yesus ada kebaktian, ada KKR ikut. Tapi justru di situ Yesus memberikan sebuah warning, saat-saat dimana kita itu memang mulai terjebak dengan pencobaan, disitulah kita harus berdoa. Saya berkata ini harus sebuah ketegasan yang jangan sampai kita lalaikan. Kenapa? Tadi Yakobus pasal 5:16, karena di dalam doa ada pengharapan, di dalam doa ada kesembuhan, di dalam doa ada jalan keluar, di dalam doa ada kemenangan, dalam doa ada mukjizat dan sebagainya, dalam doa ada kekuatan. Bagaimana seorang ibu yang tidak pernah putus-putusnya di Jerman, dia berdoa untuk anaknya yang sakit. Tinggal di desa terpencil. Penyakit ini hanya ada satu dokter yang bisa menolong, itu hanya di luar kota yang cukup jauh. Tapi karena ketekunannya si ibu ini saudara sekalian, nggak ada yang mustahil. Dokter yang akan menerima penghargaan, naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya agak crowded, kemudian landas ke satu lapangan terbang yang kecil, dari situ dia harus naik mobil. Ketika dia ke mobil, mobilnya bukan mobil yang bagus saudara, mungkin Hijet 1000 sekarang tuh, Hijet 1000 yang tiba-tiba mobilnya karena udah kuno jadul mogok. Nah mogok itu di dekat rumah ibu ini. Kemudian karena sudah capek, udah agak sore, dokter ini kemudian mampir ke rumah ini, dia ketok-ketok. Ibu ini bilang, ya mari pak, boleh numpang istirahat sebentar, boleh. Ibu ini kasih air, bawa air putih. Nah, dokter ini melihat ketika si ibu ini selesai ambil putih kok balik lagi ke satu tempat, dia ikutin, rupanya ibu lagi berdoa untuk anaknya. Nah terus ditanya, bu kenapa anaknya? Ibu cerita, ada satu penyakit kanker yang hanya dokter yang bisa menyembuhkan, disebut namanya. Dokter itu bilang, itu saya bu. Yang luar biasa yang di luar akal kita. Sering kita nggak paham saudara jalan Tuhan. Tapi kalau dia gembala yang baik, kita domba yang baik, ikut sang gembala, lurus. Gembala ke kanan, kita ke kanan. Aman saudara. Aman, walaupun kadang-kadang di luar pemahaman kita. Ada banyak cerita sebetulnya tentang doa, karena kita hanya terbatas ya, ada perjamuan. Pentingnya doa ditekankan Yesus. Sayang mereka tidur dan akhirnya mereka jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ditangkap, mereka kabur kan. Hal yang kedua kita bisa pelajari dari poin Taman Getsemani. Kita lihat saudara. Kita buka kembali dalam Injil Matius, Injil Lukas maksudnya, pasal 22 ayat 42. Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Saya baca dari terjemahan yang lama. Ya Bapa, kalau engkau berkenan, jauhkanlah cawan minuman ini dari aku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu saja. Ini bahasanya santun, ya sopannya di atas sopan, santun sekali. Jika engkau berkenan, artinya ada satu ketidaklayakan untuk minta gitu loh. Urahila kalau kata orang Jawa gitu. Apa tuh ya, udah kayaknya sesuatu yang diminta sebetulnya dia nggak pantas minta, nggak pantas minta.
Makanya jika engkau berkenan, saya jangan sampai mengalami penderitaan. Kalau dalam konteks ini kan Yesus disalib. Tetapinya ini tentu sambung dari poin yang pertama. Karena apa? Yesus berdoa, ada kekuatan. Bahkan dalam Alkitab diberikan sebuah kesaksian, saudara sekalian. Ketika Yesus berdoa, ada malaikat yang datang memberi kekuatan. Jangan pernah ragukan ada malaikat. Nah, minggu besok kita akan bahas seorang tokoh namanya Saduki. Dia nggak percaya kepada kebangkitan, dia nggak percaya sama malaikat. Nah, saya nggak ulas dulu, pokoknya itu 2 poin aja. Saduki loh, siapa Saduki yang kita kan? Nah, mereka ini saudara sekalian, ketika diberikan support bukannya berdoa malah tertidur. Memang sih bisa dipahami secara akal, ya dia capek lah inilah. Justru situasi seperti itu Tuhan berkata berjaga-jagalah, waspadalah. Dari poin yang pertama saudara-saudara, kita harus tetap waspada. Nah, masuk poin yang kedua, ketika Yesus dia berdoa dengan tekun, malaikat memberi kekuatan. Di situ ada kemampuan. Yesus bilang kepada Bapaknya, kalau engkau berkenan, memang saya nggak layak, tapi kalau engkau berkenan, jauhkanlah. Kalau perlu saya nggak disalib, nggak minum cawan itu, yang isinya tuh dosa manusia. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu Bapa yang terjadi. Ketekunan dalam berdoa, dalam Markus 1 ayat 35 tadi kan dari awal-awal pelayanan Yesus selalu tekun di dalam doa. Dia jadikan doa sebagai sebuah kebutuhan. Istilahnya itu doa adalah kehidupannya sesuatu. Kalau istilahnya dunia sastra mungkin darah dagingnya gitu doa itu. Dia mampu berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Ketika kita kurang dalam berdoa, kita apalagi malas, tidak menjadikan doa itu darah daging kita, kebutuhan kita saudara. Nggak bisa kita mengatakan dalam situasi kondisi, jadilah kehendakmu Bapa. Susah saudara. Kita akan selalu berkata, Tuhan saya percaya Engkau sanggup menolong saya belum bekerja. Tapi kalau Engkau tidak jawab, saya punya limit nih 1 minggu aja, 1 bulan aja Tuhan Engkau nggak jawab, saya nggak lagi ke gereja ada. Artinya kalau bisa Tuhan, ya bisa-bisain lah, masa Tuhan nggak bisa? Memaksa. Tapi kalau kita belajar seperti yang ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan kita adalah murid-muridnya, tekun dalam doa, situasi berat apapun yang sekarang sedang kita alami. Kalau hari ini saya belum kerja Tuhan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya mengimani Engkau persiapan yang terbaik itu pekerjaan. Tapi andai kata saya belum dapat pekerjaan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Bisa, karena apa? Ada kehidupan doa. Kalau hari ini saya belum punya, mungkin yang menikah momongan, tapi saya percaya mujizatmu itu masih ada. Andaikan engkau belum izinkan, biarlah kehendak. Bisa. Hari ini, udah 1 minggu saya sakit Tuhan. Engkau lah dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan penyakit saya. Tidak ada yang mustahil. Tapi jika engkau menghendaki bahwa aku belum meraih kesembuhan, jadilah sesuai kehendak. Yesus dimampukan karena apa? Dia jadikan doa itu menjadi darah dagingnya. Jangan terus kita komplain karena kalau mahasiswa teologi nih, kan dia kan Allah. Jangan lupa dalam konteks di sini Allah yang menjelma jadi manusia, hidupnya sama seperti manusia, perlu makan, perlu tidur gitu ya. Kan saudara-saudara waktunya. Jangan salah saudara. Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Pemahaman ini memang kadang-kadang di luar pemahaman kita. Ada yang kita nggak ngerti, ada yang kita nggak paham. Kalau kata Tuhan, berbagailah orang yang percaya tetapi tidak melihat. Kalau ditanya gini, di dunia ini ada berapa galaksi sih? Ada berapa planet? Sampai sekarang orang nggak bisa memastikan berapa. Percaya ada planet, ada galaksi? Percaya. Meteor? Oh iya. Ada berapa? Berapa ya? Itu sudah di luar akal kemampuan kita. Susah. Percaya ada surga? Percaya.
Apa itu surga? Tempat di mana sebuah lokasi yang pasti disediakan untuk anak-anak Tuhan yang setia. Wih. Ada hal yang memang kita nggak paham. Disitulah kita harus menaklukkan mindset cara berpikir kita ini di bawah Kristus. Ada hal yang kita tidak paham. Di situ harus kita berkata, kalau boleh Tuhan, tapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ini pernah berapa kali saya pernah saksikan, pernah saya informasikan kan ada seorang yang mau pergi keluar kota, dia naik bis malam yang jadwalnya jam 7 malam, tapi karena Jakarta ini macet, sampai di terminal itu jam 7:30, busnya sudah jalan, ya istilahnya mungkin ke Jogja lah begitu. 7:30 udah ini, dia bilang, Tuhan, saya percaya Engkau punya rencana yang indah dan lain, kenapa saya sampai telat? Karena banyak juga anak Tuhan gitu ya, saya nggak bilang yang bukan orang Kristen sendiri, kadang-kadang kita kan, Tuhan Engkau kan tahu ini bisnis gitu, waduh kalau nggak nih gagal, waduh ini sekian M, sekian T. Tapi dia belajar untuk memahami rencana Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana lain, saya telat, Tuhan pasti akan menyertai. Benar kan? Ketika dia naik yang jam 8 sampai di satu tempat, saya nggak sebut begitu. Di situ dia lihat mobil yang seharusnya ditumai jam 7 itu kecelakaan. Hampir sebagian luka-luka berat, ada yang sampai meninggal dunia. Di situ kemudian dia belajar memahami, oh rupanya di sini kalau saya naik mobil ini Tuhan tahu saya akan mengalami kecelakaan dan saya nggak sampai di tujuan. Ada hal-hal yang seringkali kita nggak paham. Saya juga pernah bersaksi kan ketika saya diundang retreat di satu tempat di Puncak, saya belum tahu tempat itu. Saya paling pantang untuk dijemput. Saya bilang kasih aja denahnya. Yesus kalau diundang nggak pernah dijemput, nggak usah, nanti saya akan cari denahnya. Atau patokannya di mana gitu. Nah, iya Pak terus kita sudah ini, ya 2 kamar untuk keluarga. Wih, keluarga juga boleh diajak, boleh Pak terus. Saya ajak keluarga. Nah rupanya sampai daerah Puncak itu satu lokasi, di situ kesasar kita malam saudara. Kami berangkatnya udah malam gitu, sampai sana malam. Nah, ketika tiba di lokasi itu kita udah ketar-ketir, terus lewatin ada anak-anak muda yang lagi nyanyi-nyanyi gitu kan. Wih. Tiba di satu lokasi, ini mobil truk sampai sini mobil. Di sini udah jalan buntu, di sini itu kayak sawah ke atas, di sini udah jurang ke bawah begini. Waduh. Kita lagi ketar-ketir, tiba-tiba di belakang ada surat motor. Wah. Saya bilang tenang. Terus akhirnya saya turun. Saya bilang, mana Bapak salah jalan Pak, ini jalan buntu, Bapak mau kemana? Dia bilang, puji Tuhan, Tuhan kirim malaikat. Saya sebutin mau ke ini. Wah, itu saya antar Pak, yuk diantar ya. Iya Pak, kita antar. Diantar sampai tempat itu. Saya kasih tip. Kalau bukan penyertaan Tuhan, kita kan nggak tahu saudara. Itu sebabnya sebelum kita berangkat harus dengan doa. Mau makan, doa dulu. Selalu ada pengucapan pentingnya doa. Ketika kita menjadikan doa itu darah daging, kita bisa belajar apapun Tuhan kehendaknya, itu pasti yang terbaik. Itu bisa terjadi ketika kita belajar 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ayat yang berbunyi gini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Allah kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kita. Yesus menghendaki ada ucapan syukur. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Ketekunan kita dalam doa dimampukan, sehingga kejadian apapun kita nggak akan gampang komplain, marah-marah, ngambek. Yesus memberikan teladan kepada kita. Hari-hari ini masalah apa yang saudara hadapi? Sudah mulai kendor doanya, mari dicas lagi. Yesus berkata kepada muridnya, kamu harus berdoa. Jangan saudara patah semangat, harus berdoa. Ketika kita jadikan doa ini menjadi darah daging kita, oh saudara, ada ucapan syukur, dari situ baru kita bisa berkata, apapun yang terjadi Tuhan dalam hidupku, rumah tanggaku, pekerjaanku, bisnisku,
Jadilah sesuai kehendak. Tidak ada yang namanya putus asa dan menyerah. Ada saya punya teman dia pengusaha, waduh dia lagi sejak tahun kemarin, waduh dia manggil saya dia akang gitu, pasti manggil dia opa gitu. Dia lebih muda dari saya, cuma sebutan-sebutan, kadang ada yang nyebut saya prof, bukan profesor tapi provokator gitu ya. Saya manggil dia om gitu ya, kalau dia lebih muda gitu. Ya itu karena pertemanan saja saya. Iya nih Kang, aduh usaha begininya macet, cuma ya katanya, saya bilang di dalam Tuhan pasti jalan keluar. Akhirnya karyawannya tetap dibayar. Nah setelah itu dia pikir-pikir, terus akhirnya Kang saya beli tanah, dia beli tanah dari pengusaha. Terus dia usahakan untuk tempat rekreasi, dukung doa ya Kang. Pastilah saya dukung doa, minimal sehari 2 kali lah, malam sampai pagi. Iya Kang, terus dia udah dari tahun kemarin terus sekarang udah hampir finishing, udah tinggal finishing nih Kang. Nanti datangnya untuk doa. Ya atur aja begini. Punya semangat di jalan keluar, nggak gampang stres putus asa karena apa? Pertama kita saling mensupport gitu ya. Kedua ketekunan doa itu harus. Jadi hari ini masalah apa yang sedang saudara hadapi, jangan kendor untuk tekun dalam doa. Karena dalam doa ada kesembuhan, ada pengharapan, ada kemenangan, ada mujizat, ada kekuatan. Engkau sanggup menghadapi dunia ini. Ketika engkau mengimani bahwa Allah adalah Immanuel. Hari ini dia sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dia berikan yang terbaik. Dia tidak ego dengan keinginannya. Dia mengasihi kita. Mari hari ini saudara, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Jangan kendor doanya. Engkau harus berdoa. Tiada putus-putusnya, tadi kata 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Kalau sudah demikian, kita bisa mengatakan apapun yang terjadi Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak. Yesus melakukan apa saudara? Penyerahan diri, bukan kehendak. Nah, inilah pesan Jumat Agung hari ini. Masalah apa yang sudah hadapi? Tetap terus tekun dalam doa. Saya percaya Tuhan tetap bersama kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bagi berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Terlalu besar pengorbanan, terlalu mahal darahmu Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Telah kulihat dari awal ya, kasih dulu. Amin. Yes, amin. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbananmu berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu pada hari ini. Di dalam situasi kondisi yang sedang kami hadapi, terkadang kami merasa putus asa.
Terkadang kami bahkan ingin mencari jalan pintas. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami semangat untuk kami tidak kendor, untuk kami terus dan harus menjadikan doa darah daging kami. Ampuni kalau selama ini kami sudah mulai malas, mulai kendor doa kami Tuhan. Karena letihnya kehidupan ini, beratnya cobaan, beratnya persoalan kami hadapi membuat kami terlena, lupa jam-jam doa kami. Terima kasih hari ini Kau mengingatkan kami bahwa setiap kehendak-Mu itu pasti yang terbaik. Kacamata kami yang melihat itu sepertinya tidak sesuai selera kami. Namun itu sesungguhnya yang terbaik yang Kau anugerahkan kepada kami. Terlalu besar kasih-Mu menyelamatkan kami. Terlalu mahal darah yang Kau curahkan hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Tidak sebanding Tuhan dengan apa yang kami sudah berikan. Terlalu besar kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali diberkati melalui sakramen perjamuan kudus. Ini sungguh mengingatkan kami Tuhan. Kami perlu tetap dekat dengan Engkau. Kami tetap berada bersama dengan Engkau melalui doa-doa yang kami panjatkan. Layakan kami, kuduskan kami, sehingga melalui sakramen ini Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kembali berkat-Mu ini hanya dalam satu nama. Nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat. Haleluya. Yang siap kembali diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kesempatan yang langka setahun sekali kita akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri. Kembali mengingatkan untuk tidak lupa selalu mengingatkan yang belum dibaptis jangan ambil dulu. Ya, kita harus sabar karena salah satu buah roh adalah kesabaran. Itu sebabnya saya berharap saudara jangan ambil yang belum dibaptis, tapi tetap mengikuti dengan kusuk menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali menerima sakramen ini. Mengundang Ibu Gembala dan Bapak Ateng untuk kita sama-sama melayani. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkanku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya.
mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Karena ini anugerah yang Tuhan berikan. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus, junjungan kita yang ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu. Yaitu pada malam ketika Yesus, junjungan kita yang ilahi, dikhianati, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap syukur dipecah-pecahkannya dan bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kita dengan hormat menghormati Tuhan, mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat aku setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar pengorbananmu, terlalu mahal darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami gak bisa membalas kebaikan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Kami tidak akan lupakan itu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, terlalu besar. Betapa mahal harga yang Kau curahkan buat kami. Sementara kami belum bisa memberikan apa-apa. Tapi kami belajar mulai hari ini Tuhan, untuk tetap terus tekun di dalam doa. Apapun yang terjadi, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami mengimani dan mengamini setiap kehendak-Mu itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kembali dengan penungkapan syukur, kami terima berkat-Mu ini, yaitu sakramen perjamuan kudus ini, dengan penuh rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari Jumat Agung. Kalau hari ini kita memperingati, sementara nanti Minggu kita merayakan. Itu sebabnya kita selalu setiap Jumat Agung ibadahnya tidak tepuk tangan, yang lebih khusyuk. Seperti tadi Yesus bersama murid-muridnya praise and worship dari Betania ke Bukit Zaitun sampai ke Taman Getsemani. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, melihat situasi kondisi yang hari-hari ini kita melihat ada beberapa teror bom, kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga, tekun di dalam doa. Kita harus mendukung program pemerintah, berdoa untuk bangsa negara kita untuk selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita dibantu oleh seksi keamanan, terutama oleh kepolisian ya. Kita bersyukur mereka juga bertindak cepat. Terima kasih untuk Pak Polisi yang bertindak dengan cepat. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita persiapkan untuk minggu besok untuk merayakan Paskah.
ya, dengan tema adakah kebangkitan. Karena masih banyak orang Kristen yang tidak percaya. Itu salah satu indikator kalau ke kuburan itu berdoa. Pertanyaan kan ngapain berdoa di sana sebetulnya? Itu kan hanya sebuah tradisi sebetulnya. Tapi kita akan bahas minggu depan. Tetap semangat, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Imani dan amini. Tuhan itu Immanuel. Ya, sekali lagi kalau istilah saya jangan pakai kacamata kita, saudara. Pakai kacamata surga. Kita akan bening, menghadapi sesuatu juga dengan tenang gitu. Kayaknya juga, aduh, gak panas gitu ya. Kalau kacamata kita kan putih gini kan kalau lihat panas kan panas banget gitu. Itu sebabnya tetap tekun di dalam doa. Terima kasih untuk kesetiaan saudara, terus dukung di dalam doa. Karena bagaimanapun saudara sebagai keluarga besar, ya setidaknya dukung di dalam doa untuk gereja kita untuk selalu aman. Karena kan saudara nggak pernah ada di sini nggak tahu ya situasi gereja. Kalau kami yang di sini tahu. Doakan supaya Tuhan kirim bala tentara surga malaikat menjaga melindungi. Doakan juga untuk saudara kita yang dalam pergumulan, coba kasih support, kasih semangat. Sepertinya sepele tapi bagi dia itu, kayak Kenton 2 lobet itu dicas lagi, yes. Ya, dan itu akan memberkati kita. Seperti kita di dalam sebuah bukit ketika kita teriak itu akan kembali ke kita. Kalau nggak percaya coba pergi ke atas bukit, teriak dah. Halo, jawabannya apa? Halo, gitu kan? Bagus, diberkati. Jelek, ini lebih jelek gitu menggema berarti. Ketika kita memberikan sesuatu, percaya. Kenapa sih kita memberikan? Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu. Selamat memperingati Jumat Agung, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian. Sebab Kau besar. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu dahsyat untuk menyelamatkan kami. Kami tidak akan melupakan hal ini. Tambahkan iman kami Tuhan untuk lebih tekun kami dalam doa-doa kami. Sehingga apa yang kami katakan dan lakukan dalam sikap tutur kata kami jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Mengimani dan mengamini setiap kehendak-Mu, setiap rencana-Mu. Itu yang terbaik yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Baik untuk para singer dan WL, seluruh tim musik, petugas LCD, petugas tim tamu, baik seksi keamanan, seluruh yang telah melayani tim musik. Mari Tuhan berkati, dan inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati segala aspek kehidupan mereka. Jasmani rohani. Engkau senantiasa anugerahkan dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami selalu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan doa. Hari ini mereka yang sakit, apapun penyakit mereka, siapapun yang sakit, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan kami bawa mereka di dalam doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau sembuhkan penyakit mereka sehingga hari ini mereka menerima kesembuhan ilahi. Mereka yang sedang pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Kami percaya yang terbaik sedang Tuhan persiapkan. Yang punya problem berat, oh Tuhan berikan kemenangan. Engkau lebih tahu dari kami, yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami. Terus kami dukung doa, Tuhan berikan keamanan sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai yang paling dekat Bapak RW dan Bapak RT kami. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang setia hadir maupun yang ikut ibadah online, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan baik usai pembangunan, yang memberi maupun yang bisa belum memberi. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu mencukupi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah Jumat Agung ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima